Bisa dengar? Dengar ya. Rahasia hidup di dalam kelimpahan. Tes, tes. Bisa dengar? Aman. Jadi duitnya banyak itu tidak menjamin bahwa hidupnya limpah. Ada banyak orang yang nggak ada hutang sih, tapi di dalam kehidupannya limpah, benar limpah rumahnya, wow keren sekali. Tapi di situ ada banyak air mata, seorang istrinya nangis karena begini, suaminya bla bla bla. Ya, saya nggak usah ceritain, udah tahu ya. Apakah orang itu disebut limpah? Oh, setiap hari sakit hati loh. Tapi rumahnya itu magrong-magrong gitu loh. Apakah itu disebut limpah? Tidak. Yohanes 10 ayat 10, masih ingat? Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang untuk memberimu hidup, hidup yang berkelimpahan. Artinya kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah pasti limpah. Pastikan bahwa Bapak Ibu terhubung dengan Tuhan Yesus yang adalah roh. Saya sudah ngajar. Bagaimana engkau hidup di dalam roh? Ketika pikiranmu, semua perilakumu didrive oleh perkataan Yesus. Karena perkataan Yesus adalah roh. Gitu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau bisa nyanyi itu 1000 kali, tapi ternyata hidupmu nggak limpah. Ada yang salah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kurang. Oh, ada begitu banyak hal yang menyiksa hidupku. Berarti Tuhan bukan belum menjadi gembalamu. Tuhan itu roh. Kalau engkau daging, kalau segala perilakumu dipengaruhi oleh panca inderamu, dipengaruhi oleh apa yang kau dengar, dipengaruhi oleh apa yang kau lihat, dipengaruhi oleh apa yang kau rasakan dengan panca inderamu, kamu kedagingan. Ketika engkau kedagingan, engkau tidak bisa menyentuh Allah yang adalah roh. Engkau tidak bisa jalan di depannya Yesus yang adalah roh. Engkau tidak bisa mengikuti perkataan-perkataan Yesus adalah yang roh. Karena apa? Engkau berkeras daging. Segala sesuatu, pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu sangat dipengaruhi oleh panca inderamu. Maka engkau disebut kedagingan. Disitulah kau mengalami yang namanya perjuangan hidup. Kok nggak bisa limpah. Ya, meskipun gajimu sebulan 50 juta. Nggak limpah. Saya mau Bapak Ibu belajar tentang arti kata limpah. Limpah itu artinya kehidupan yang Tuhan tawarkan, yaitu kehidupan ilahi. Zoe. Limpah dalam segala aspek. Aspek kesehatan, aspek keluarga, aspek pelayanan, aspek keuangan. Semua aspek limpah. Itu yang Tuhan mau. Amin. Kan nggak bisa engkau pelayaninya keren, tetapi keluargamu berantakan, gak limpah. Ya kan? Gak keren kalau duitmu banyak tapi sakit-sakitan, gak keren, gak limpah. Yang Tuhan mau seluruh hidupmu limpah. Yesaya 47. Siapa yang belum pernah membaca Yesaya 47? Angkat tangan. Mesti nggak ada. Berarti semuanya sudah membaca. Amin. Aku senang ngerjain kalian. Yesaya 47. Saya bacakan dengan cepat ayat 1 sampai 9 itu gini. Hubungan kita dengan Tuhan, kalau kamu masih jatuh bangun terus di dalam dosa, kau masih kedagingan, segala sesuatu itu dipengaruhi oleh panca inderamu, hubunganmu dengan Tuhan itu baru semata kaki. Kenapa semata kaki? Kamu masih obat, umat. Karena masih cetek mata kaki, masih gampang kamu keluar. Ya. Terus ada lagi itu selanjutnya adalah air yang keluar dari bait Allah itu ukurannya satu mata kaki terus satu lutut.
Artinya kamu lebih dalam lagi dengan Tuhan. Lebih dalam lagi. Terus, ku cinta kau Yesus. Nah, kalau ingat. Kalau lagi ada masalah, ya sudah daging lagi. Selutut, masih bisa keluar dari air. Kau bayangkan sungai itu ukurannya selutut. Kemudian lebih dalam lagi berjalanmu dengan Tuhan, kamu bertekun di dalam Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan sepinggang. Air itu mulai sepinggang, artinya kamu mulai ke bawah arus. Kalau kamu ada di laut ya, air itu sudah ada sepinggang, mulai ke bawah arus kan, tapi kamu masih bisa keluar. Betul ya? Ayat berikutnya, yang coba di PPT-nya. Yeskiel 47, ayat 4, yuk dibaca bareng-bareng. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi, menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Terus dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang. Langsung ya ini. Tapi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan sebelah sana. Ini tak ceritain langsung ya. Ini ternyata dari sini, sini. Terus itu menjadi seperti sungai yang besar, menjadi sebuah arus. Engkau tenggelam di situ ke bawah arus. Nah ini ayat 7 itu berkata begini. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan sebelah sana. Terus sehingga kemana saja sungai itu mengalir, ayat 9. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya hidup. Ketika hubungan kita dengan Tuhan, engkau sudah tenggelam dalam seluruh agendanya, tenggelam dalam seluruh hendaknya, tenggelam dalam seluruh isi hati Tuhan. Engkau sudah mati, ibaratnya gitulah. Orang mati mau diludahi, mau dihina-hina, dia tidak merespon apa-apa. Dibodoh-bodohin, dia tidak tersinggung. Karena sudah kalau engkau masih suka tersinggung, berarti engkau masih daging. Ini kita bicara daging dan roh. Kalau saya ngomong kayak gini mesti ngikutin ya. Karena udah nggak musim lagi kamu bentar-bentar marah, bentar-bentar tersinggung, bentar-bentar iri hati. Enggak musim. Karena Yesus sudah mau datang. Pastikan bahwa kau hidup di dalam roh. Kalau saya ngomong hidup di dalam roh, kamu udah ngerti. Bahwa seluruh kedaginganmu sudah mati. Dan sekarang yang hidup di dalam diriku adalah Yesus. Bagaimana? Engkau sudah tidak mempunyai keinginan-keinginan yang nabrak firman. Engkau sudah tidak punya cita-cita lagi yang itu adalah cita-citamu sendiri, tapi itu cita-citanya Tuhan. Bagaimana saya mengerti cita-citanya Tuhan? Jangan nabrak firman. Apakah aku harus menjadi hamba Tuhan? Tidak, kau di sekuler. Tapi hidupmu dipengaruhi oleh firman. Itu engkau ngerti kehendak Tuhan. Ketika engkau lagi di sekuler, orang melihat kamu seperti kitab yang terbuka dibaca oleh orang. Gak usah nginjil. Lewat hidupmu. Mereka kenal Yesus itu. Kok dimaki-maki? Yang keluar apa? 490. Waktu 490. Oh pintar. Seneng deh. Engkau difitnah. Engkau dibilang katanya engkau yang ngambil barang ini. Sampai semua orang tahu engkau di-drive oleh berita-berita yang itu memfitnah dan memojokkan. Yang keluar adalah 490. Selalu bisa nggak seperti itu? Bisa nggak seperti itu? Kalian sudah belajar menjadi manusia ilahi itu? Sudah? Jadi manusia ilahi sudah? Ketika engkau dibaptis, surga terbuka seperti peristiwa di Markus 1 ayat 9 sampai 11. Yesus dibaptis, surga terbuka, roh Allah turun ke atasmu, roh itu tinggal di dalam rohmu, kamu adalah manusia ilahi. Makanya kamu bisa mengusir setan, kamu bisa tumpang tangan pada orang sakit sembuh,
minum racun mau tidak mati, itu loh manusia ilahi, manusia sakti sudah kan? Lupa Bu, kalau engkau nggak praktekkan, lupa. Praktekkan setiap kali mendapatkan sesuatu. Apalagi hari ini kita akan belajar tentang kelimpahan. Hari ini bumi gonjang-ganjing, ekonomi gonjang-ganjing, kantor yang pegang kantor bisa gonjang-ganjing. Tapi kalau yang pegang kantor ini terhubung dengan Bapa di surga, you bikin seperti portal dari surga buka, motor berkat itu. Bisnismu keren. Ini gara-gara dipegang Uga ini loh. Ini keren banget kantornya. Wih, karena dia bisa buka portal surga. Dan berkata malaikat, bawa utara, timur, selatan, barat. Semua pelanggan-pelanggan. Pelanggan-pelanggan mobil kami. Datang berbondong-bondong. Kami limpah. Sebab kamu bisa mengatakan seperti itu. Bosmu senang. Saya ada cerita ya. Kesaksian. Kalau saya ngomong-ngomong doang tuh kalau enggak ada kesaksian, keren. Karena ngomong doang. Ketika ada seseorang yang saya dampingi, dia sedang mengalami yang namanya sebuah problema tentang keuangan. Saya berkata, berisi hidupmu. Berisi hidup. Berisi yang mana Bu? Semuanya. Tentang ketakutanmu, tentang masalahmu dengan pasanganmu, masalahmu dengan atasanmu. Berisi semuanya. Nah ketika dia beres semuanya, dia merasa dia nggak ada lagi konflik, yang nggak ada lagi yang namanya sesuatu yang nabrak firman. Tiba-tiba dia nge-WA saya, Bu terima kasih ya, aku sudah ngikuti apa yang Ibu ajarkan. Aku ngikuti. Bu, aku ditawari oleh orang untuk keluar dari pekerjaan ini. Aku ditawarin dengan gaji 2 kali lipat. 3 kali lipat. Entahlah 4 kali lipat karena dia tidak ngomong gajinya berapa. Tapi dia dikasih gaji antara 50 sampai 100 juta sebulan. Wow. Ini beneran apa? Ini beneran. Beneran. Saya disuruh milih dan itu harusnya adalah gaji saya bukan seorang profesional, tetapi mereka melihat pekerjaan saya pegang semuanya beres. Bahkan ketika itu kan dia jadi rumah sakit. Ketika ada seorang pasien yang sudah sebulan itu dying, saya doain. Saya mulai praktekkan apa yang Ibu ajarkan. Ini orang baru saja saya layani pelayanan pelepasan loh. Baru sebulan. Ya tapi ngejar saya terus, dia ngerti, dia setiap kali saya ngajar tuh, dia ngerti, terus kemudian saya mulai praktek doain orang semua. Sakarat itu dia bangun, dokter-dokter pada heran, ini orang beda. Nah dari rumah sakit lain melihat, karena dari berita itu beredar kemana-mana. Makanya aku mau orang ini, untuk memperbaiki rumah sakit. Diambil, ditawarin gaji, antara 50 sampai 100. Limpa enggak? Sebelumnya, dia ngomong gini, sebelumnya dia masih gontok-gontokan lah dengan saya. Gak bisa Bu, ini begini-begini secara logika. Dia punya yang namanya rasa pakai apa. Waktu dia berontak, dia belum mengikuti apa yang saya ajarkan. Tiba-tiba anaknya sakit semuanya, masuk rumah sakit. Tapi ketika, ya Bu aku bertobat. Waktu dia bertobat, 3 hari dapat tawaran itu. Saudara paham ya, saya masuk. Hanya di dalam Yesus Kristus hidup kita limpah. Yesus berkata, engkau tidak bisa punya 2 Tuhan. Engkau kejar duit, engkau kejar mamon. Duit itu punya sayap. Semakin engkau kejar, ini saya ngomong limpah ya. Semakin engkau kejar uang, duit itu punya sayap. Dia akan terbang, dia akan hilang. Makanya Yesus ngomong, kamu tidak bisa punya 2 Tuhan. Aku dan mamon. Ketika engkau lepaskan mamon itu, tetapi engkau ngejar Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan, seperti Yesaya 47 tadi, ayat 1 sampai 9. Engkau mulai intim dengan Tuhan, engkau mulai lepaskan semua ikatan-ikatan, nyatu dengan firman. Pikiranmu dipengaruhi oleh firman, mulutmu dipengaruhi oleh firman, perilakumu dipengaruhi oleh firman, nyatu dengan firman, hidupmu limpah.
Karena Yesus sudah ngomong, aku datang memberimu hidup. Hidup mansoe, hidup yang berkelimpahan. Saya mau Bapak Ibu praktek ya, mulai hari ini ya. Jangan sebentar-sebentar lihat rekeningmu. Jangan sebentar-sebentar lihat dompetmu. Ciptakan saja karena engkau manusia ilah. Limpah, limpah, limpah. Praktek ya. Lanjut. Ini yang dimaksud, saya mau kasih gambaran dulu yang dimaksud limpah oleh Tuhan. Next. Ya, Kejadian 2 ayat 10, 2, 3. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Next. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Saya mau membahas ini. Masih ada ayat berikutnya ya. 12. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar berdolar. Hari ini emas diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia, betul. Bahkan atas bangsa-bangsa, betul kan? Dan emas itu ada di Taman Eden. Ada 4 sungai, ya, ada 4 sungai yang mengelilingi Taman Eden. Dan sungai yang disebut di dalam Kejadian 2 ayat 10 tadi, sungai apa namanya? Pison, tempat emas ada. Emas adalah hari-hari ini sedang dibicarakan orang. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ketika engkau memiliki hubungan yang bagus dengan Tuhan, seperti Adam dan Hawa, waktu masih belum jatuh di dalam dosa, waktu masih sama-sama dengan Tuhan, jalan setiap hari dengan Tuhan, segala sesuatu di dalam hidupnya sudah disediakan. Taman itu dia tinggal mengelola. Dan di situ juga ada sungai. Ya, di situ sungai itu ada emas. Saya mau ngomong apa? Sekarang jangan daging. Udah nggak masanya lagi Bapak Ibu hidup di dalam daging. Hiduplah di dalam roh. Kenapa saya harus hidup di dalam roh? Karena Allah yang kita sembah adalah roh. Karena surga itu roh. Karena semua yang berasal dari Tuhan itu sifatnya roh. Engkau harus hidup di dalam roh. Ketika engkau sudah nyatu dengan Tuhan, engkau seperti hidup di Taman Eden. Di situ sudah disediakan semuanya. Dan Tuhan menawarkan sebuah kehidupan yang limpah. Bagaimana saya mendapatkan itu, Bu? Kan gitu pertanyaannya. Betul nggak? Bagaimana saya mendapatkan semua yang Tuhan sudah sediakan? Efesus 1 ayat 3, masih ingat gak? Ah, biarin yang sudah ngikut saya terus-menerus sampai apal ya kan? Sampai apal, Ibu nanti habis ini ngomong ini, habis ini ngomong ini. Ayatnya apa? Di situ mungkin enggak ada. Coba dibuka dulu Efesus 1 ayat 3. Sudah ketemu semua? 2, 3. Berkatnya di mana? Berkatnya di mana? Engkau hidup di mana? Di bumi. Bagaimana engkau mengambil yang di surga itu untuk bisa ada di bumi? Bagaimana? Engkau harus menyamakan frekuensimu dengan frekuensinya Tuhan. Kalau Allah itu roh, engkau harus hidup di dalam roh. Itulah maka saya terus ngajar, jangan daging. Ya. Kemudian apalagi? Ketika Tuhan berkata bahwa semua berkat itu berada di surga. Sifatnya di surga. Bapak Ibu mesti ngerti. Bagaimana saya ngambil yang di surga itu untuk bisa saya nikmati di bumi ini. Ibrani 11 ayat 3.
Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini terjadi dulu di alam roh. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu menginginkan sesuatu, engkau tadi kan saya bilang harus di dalam roh. Kan yang dibilang tadi loh, tenggelam. Sungai itu mulai melimpah dan saya mulai tenggelam dan saya mulai ngalir di situ. Enggak bisa lagi keluar dari sungai itu. Yang tadi di Yeskiel 47 ya. Kedalamanmu dengan Tuhan, jika engkau semakin dalam, engkau sudah tidak punya keinginan, engkau sudah tidak punya yang namanya emosimu, engkau sudah mati, engkau sudah nyatu, ngalir dengan Tuhan. Dibilang tadi di seluruh aliran air itu semuanya hidup. Waktu hubunganmu dengan Tuhan sudah mengalir penuh, tidak lagi semata kaki, tidak lagi sepinggang, tidak lagi hanya selutut, tapi kau mengalir dengan Tuhan. Kemanapun engkau berada, seluruh aspek hidupmu hidup. Bagaimana aku menyatu tenggelam di dalam air itu? Allah yang kita sembah adalah roh. Berkat-berkatnya adalah di dimensi alam roh. Coba buka di Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. James, yang ini slide-nya berikutnya. Yang teman-teman baca di Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. 2, 3. Paham enggak ayat ini? Alam semesta terjadi dari yang tidak kita lihat menjadi kita lihat dari firman Allah. Betul enggak? Coba dibaca lagi. Ibrani 11 ayat 3. Bapak Ibu nanti kalau enggak paham langsung bertanya ya. Karena saya mau semuanya hidup di dalam kelimpahan. Sebab hari-hari ini semuanya sedang goncang. Tapi yang tinggal di dalam firman Tuhan tinggal ini bukan Alkitab saya, makanya kok susah dibaca. Kenapa kok aneh ya Alkitab kok jadi sulit dibaca ya? Nah ini ketemu. Ternyata bukan Alkitab saya. Ibrani 11 ayat 3. Semua coba melihat pada Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tadi saya bilang, ketika hidupmu sangat dipengaruhi oleh panca inderamu, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, engkau jadi emosi, engkau jadi sakit hati, engkau disebut kedagingan. Sementara Allah yang kau sembah adalah roh. Sementara segala berkat itu sifatnya roh, di dimensi alam roh. Bagaimana yang di alam roh itu engkau mengambil untuk menjadi bisa engkau nikmati di alam jasmani lewat perkataan firman. Mulutmu jangan suka maki-maki, mulutmu jangan suka berkata-kata yang negatif, frekuensimu kalau negatif bukanya ke bawah. Makanya gajinya 50 juta tetap hilang. Gak pernah bisa nabung. Karena engkau buka portal ke bawah. Selalu khawatir, selalu marah-marah, selalu sakit hati. Gak bisa melupakan semua yang di belakang. You selalu melihatnya ke belakang. Kok gajimu 100 juta sebulan? Kok nggak limpah? Karena apa? Waktu mulut mengucap kata-kata yang negatif, frekuensimu ke bawah, buka alam roh maut. Alam maut. Yang sementara alam maut itu sudah dikunci sama Ini sampai sini paham loh. Saya mau Bapak Ibu, ketika saya ajari itu hidupmu sekarang limpah loh. Saya mau engkau ngitung dalam 1 bulan ini. Nanti saya datang lagi bulan November, kalau diundang loh ya, kalau diundang nggak apa-apa. Kalau diundang, saya akan cek dompetmu, limpah enggak? Duh, katanya kamu anak Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman.
Berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah cakrawala, jadilah. Ngucap bukan ilmu kebatinan. Jangan suka batin. Gak ada frekuensinya batin. Ketika engkau mengucapkan firman, tadi tuh Ibrani 11 ayat 3. Dari yang tidak ada menjadi ada oleh karena iman, oleh karena firman. Berarti mulutmu harus mengucap firman. Firmannya apa? Yang kamu butuhkan apa? Karena seringkali engkau membatasi apa yang Tuhan sudah sediakan lewat pikiranmu. Engkau terlalu cerdas. Terlalu pinter. Hitung-hitungannya gitu. Ini pikiranmu menciptakan sesuatu. Ketika pikiranmu dipengaruhi oleh apa yang kau baca lewat firman Tuhan, apa yang kau dengar lewat firman Tuhan, pikiranmu disetting ulang, disetel ulang. Percaya kepada setiap firman Tuhan. Ketika pikiranmu sepakat dengan firman Tuhan, engkau mengimajinasikan sesuatu, maka yang kau imajinasikan jadi sesuai firman Tuhan. Contoh, hari ini kakaknya Mbak Uga masuk rumah sakit. Saya tadi pagi cuma berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau baik-baik saja, semuanya sehat. Aku berkata semuanya baik, aku tolak virus, aku tolak alergi obat, no, semuanya kempes, sehat. Tidak ada diare, nanti malam bubuk di rumah, jangan di rumah sakit. Itu kan saya. Ya, kita lihat ya, nanti dia pulang apa enggak. Bapak Ibu, kalau engkau mengucap sesuatu, jangan terus mbok tinggal. Apa sih mbok tinggal? Jangan langsung kamu, jadi enggak ya perkataanmu. Belajarlah ketika engkau mengucapkan sesuatu, kamu perhatikan ucapanmu itu jadi apa enggak. Supaya engkau percaya bahwa engkau makhluk ilahi. Tapi seringkali engkau ngomong celebung, enggak jelas, omonganmu tuh enggak jelas. Kamu menciptakan apa? Enggak jelas. Sehingga kau lupa, aku tadi ngomong apa ya? Sudah lupa semua. Saudara perhatikan, kalau kalian dekat dengan saya, ini ya, tadi kita dari Bandung. Saya banyak ngomong enggak di mobil? Saya banyak ngomong enggak? Enggak. Apa yang saya kerjakan? Baca firman, mungkin ngobrol dengan teman yang lagi butuh. Kenapa? Karena saya menyadari omongan saya ini, kalau saya mengucap sesuatu itu pasti jadi. Kenapa? Di dalam diri kita ini ada roh. Pikiran saya sudah disetting penuh dengan firman. Lah kalau saya ngomongnya celebung, berbahaya. Berbahaya. Ketika saya berkata, engkau akan pulih, dia pasti pulih. Gak nunggu lama. Gak nunggu lama. Engkau pasti sembuh. Sembuh. 2-3 hari yang lalu. Ada teman saya yang dari Malaysia. Dia fotoin suaminya. Ibu Ana tolong doakan suami saya ada tindakan untuk jantung karena dia sesak dan detak jantungnya enggak beres dan dia kayaknya harus dipasangi ring bla bla bla, aku nggak ngerti lah. Saya bilang, enggak, yang sesuai firman Tuhan yang terjadi. Saya ngomong sembuh dalam nama Tuhan Yesus, besok dokter berkata, jantungmu baik-baik saja. Besoknya dia menerima kabar sesuai dengan yang saya ucapkan. Dia boleh pulang. Enggak apa-apa, jantungnya enggak apa-apa Bu, ini sana pulang. Padahal tadinya dibilang ada sumbatan. Saudara, hati-hati dengan perkataan. Engkau makhluk ilahi, engkau anak Allah. Bagaimana engkau menciptakan limpah? Buka portal atas, portal bawahmu ditutup. Kamu punya botol, kamu isi, kalau di bawahnya ini lubang, bu isi sampai kamu capek 24 jam, nggak ada isinya. Ngerti nggak? Bagaimana engkau diberkati Tuhan itu setiap hari rahmatnya baru, berkatnya baru di ratapan 3, betul kan? Betul kan? Lagunya gimana?
Lagunya gimana? Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Itu ratapan 3 dibilang bahwa setiap pagi His mercy and grace-nya selalu baru. Dan dia menginginkan hidupmu limpah setiap pagi, setiap hari. Dengan berkat yang baru. Dengan berkat yang baru. Masalahnya engkau buka portal atas tapi portal bawahmu selalu engkau buka juga. Itulah kenapa enggak limpah. Kapan saya membuka portal bawah? Obat umat, obat umat, obat umat. Hidup dalam daging. Kalau lagi ada Bu Ana, kita hidup dalam roh. Antar besok hari Sabtu kan kia-kia kita ya kan. Ya kan? Holiday. Hari Minggu hidup dalam roh. Kan ke gereja. Hari Senin kamu dimaki-maki sama bosmu, hidup dalam daging. Sakit hati, kecewa, marah. Mulutnya sudah nggak bisa direm. Portalnya bawah buka apa enggak? Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Dia nyanyi bagi-bagi seperti itu. Ha? Buka portal. Sampai di kantor kamu dimaki-maki bosmu. Portal bawahmu kamu buka. Ya wes, impas. Paham ya? Daging membuat engkau tidak menerima limpah yang Tuhan sudah sediakan. Emas adalah material yang terbaik. Uang bagi dunia adalah alat penukar barang, tapi bagi kita uang adalah alat penukar potensi. Maksudnya apa? Jangan berpikir bahwa uang itu hanya untuk menukar barang. Stop. Itu dunia punya. Maksimalkan kapasitasmu. Maksimalkan keahlianmu yang orang lain tidak punya. Ketekunanmu. Kemudian kamu bisa dipercaya. Kamu berangkat pagi-pagi nggak pernah telat. Bosmu selalu nyari kamu selalu ada. Handphonemu kalau dipanggil-panggil selalu langsung diangkat. Karena kata suami saya, ciri-ciri orang yang berhasil adalah ketika ditelepon langsung diangkat. Siapa yang ditelepon lama ngangkatnya? Loh ini kata suami saya loh. Nah, accessible, mudah dihubungi. Itu kitab Cahyo 1 pasal 1 ya. Accessible, ciri orang yang berhasil, mudah dihubungi. Kamu dihubungi bosmu, susah minta ampun. Empuk ya. Ya kan cari orang yang gampang dihubungi. Potensimu, kejujuranmu, ya. Kemudian ketekunanmu dalam mengerjakan sesuatu. Enggak mudah komplain, enggak usah banyak bicara, kerjanya banyak. Ya kan? Kan ada temanmu yang umumnya banyak kerjaannya enggak beres semua toh. Ada enggak? Di luar sana. Bukan kamu tak? Bukan saya Bu, itu di luar sana. Oke, bagi kita uang adalah alat penukar potensi. Semakin kita intim dengan firman dan Roh Kudus, akan muncul potensial ilahi atau passion di dalam hidup kita. Next. Beda hobi dan passion, ya. Kalau hobi adalah dari manusia lamamu. Kau punya hobi apa? Ya, dari manusia lamamu. Passion adalah dari hubungan intimmu dengan Tuhan. Maksudnya gimana? Dulu ketika engkau belum intim dengan Tuhan, Roh Kudus memang ada di dalam dirimu. Tapi karena kedaginganmu, engkau tidak hidup di dalam roh. Betul nggak? Walaupun kamu punya hobi macam-macam. Tapi karena tidak terkoneksi dengan Roh Kudus, engkau pakai hobi itu untuk kesenanganmu pribadi. Tapi ketika engkau mengerti hubunganmu intim dengan Tuhan, engkau mulai deklarasikan firman, engkau mulai hidup di dalam roh. Roh Kudus yang di dalammu memberikan yang namanya keilahian, keahlian yang ilahi.
Orang lain nggak bisa, tapi Bapak Ibu bisa. Amin. Orang lain nggak bisa, engkau bisa. Ada yang namanya kecerdasan, nilai lanjut. Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam. Roh Allah yang diam di dalammu membuat engkau memiliki keahlian yang orang lain tidak punya. Karena roh Allah di dalammu itu, Roh Kudus itu adalah roh yang kreatif. Dia yang menciptakan alam semesta ini loh. Itu diam di dalammu. Makanya anak-anak Tuhan itu biasanya pintar-pintar, betul nggak? Nah, ada Roh Kudusnya. Tapi seringkali kau tidak jalan dituntun oleh roh. Engkau dituntun oleh daging. Roh Kudus yang diam di dalam kamu, engkau bikin nganggur. Hidup di dalam daging. Membuat Roh Kudus yang harusnya menyertai hidupmu, memberikan kecerdasan, memberikan keahlian, tidak difungsikan. Jadi ini paham ya? Lanjut. Ini panjang, jadi mungkin nanti ada 2 sesi ya. Boleh? Next, berikutnya ya. Tahun depan. Belum yang tadi. Orang yang skillful yang akan dicari di masa sulit ini. Ya, Roh Kudus membuat kita mengerjakan segala sesuatu yang excellent, kreatif, penuh inisiatif, tidak pasif. Kok punya banyak ide gitu loh. Karena tadi loh, keterhubunganmu dengan Roh Kudus tadi loh, makin dalam dengan Tuhan. Tadi kan dibilang seluruh aliran itu yang dilalui oleh air itu hidup. Men? Kamu punya anak-anakmu cerdas gitu loh, enggak bikin masalah. Kamu punya pasanganmu keren gitu loh. Karena apa? Di dalam dirimu engkau membawa kehidupan ilahi. Aliran air kehidupan itu mempengaruhi orang-orang di sekelilingmu. Amin. Apa cerita tentang suami saya? Ya, boleh ya? Boleh. Pokoknya kalau cuma teori tok itu kosong lah gitu kan ya. Boleh ya? Kenapa saya selalu kalau pelayanan selalu bawa saksi? Supaya saya nggak ngedebus gitu loh. Omong doang gitu. Ketika di dalam diri saya izinkan untuk dipenuhi dengan roh Allah, hidup di dalam firman. Kan dibilang di Yesaya 47, di dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kemanapun air itu mengalir, di situ semuanya hidup. Berarti suami saya pekerjaannya hidup, bisnisnya hidup, apapun yang dipegang hidup. Anak-anak saya hidup, semua kerjaannya hidup, kemudian sekolahnya, kuliahnya hidup. Saya bukan mau menyombong, saya membuktikan ayatnya. Pastikan di dalam rumah itu ada satu orang yang terhubung dengan kerajaan Allah, yang mengalirkan aliran-aliran air kehidupan, supaya seluruh keluarga itu hidup. Anak saya nomor 3, dia bilang gini, kasihan banget ya, aku mau kuliah, bapakku mau pensiun. Dia punya ide, cari beasiswa, dapat beasiswa. Terus setiap bulan dikasih uang saku, terus UKT-nya dibayar sampai lulus. Puji Tuhan. Hidup enggak? Hidup, dia kaya sekarang. Kenapa kaya? Bapaknya masih kasih setiap bulan, berarti double kan? Ya kan? Terus nanti kalau dia ulang tahun, kakaknya minta apa? Kasih. Kaya dia. Jadi kadang-kadang kalau kamu butuh apa? Enggak, bayar sendiri. Kaya. Hidup. Karena saya nomor 2, ya beberapa kali, wah aku mau resign. Oh resign boleh, tapi gajimu di tempat yang baru harus lebih banyak. Dan itu terjadi. Hidup. Saya mau cerita lagi, anak saya nomor 1, bentar lagi saya punya cucu. Dia baru mungkin 8 minggu kasih ini. Apa? Tespeknya. Hidup.
Bu, berantem nggak keluarga, anak, kemudian suami istri? Kira-kira aku suka berantem nggak tadi? Tadi di mobil aku berantem enggak? Kenapa Ibu bawa orang-orang jadi saksi? Saya nggak ngomong kosong. Mereka yang melihat hidup saya every day. Oke? Saya sedang ngajari apa sih? Mari, izinkan engkau terhubung dengan Bapamu di surga. Hiduplah di dalam roh. Jangan sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar sakit hati, sebentar-sebentar kecewa, sebentar-sebentar khawatir, takut, cemas. Kamu buka portal bawah yang sudah ditutup sama Yesus. Alam maut. Lihat, kunci maut dan kerajaan maut ada di tanganku. Maut. Apa tuh maut? Produk semua yang namanya sakit penyakit, yang namanya kehancuran, yang namanya kemiskinan. Halo, itu alam maut. Yesus menawarkan, aku memberimu hidup, hidup yang berkelimpahan. James, ini sudah jam 1, tapi sebetulnya saya masih panjang. Jadi disambung next time ya. Kalau diundang. Kalau diundang. Kan ini udah jam 1 kayaknya udah pada gelisah. Iya kan? Yang paling belakang udah gelisah. Itu kok ketawa? Iya kan? Saya tuh bisa melihat wajah-wajah kalian. Sudah ya? Ada lagi nanti coba-coba. Saya ada berapa menit sih? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, Matius 5 ayat 3 sampai 12. Ini bicara gini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk di lingkungan pencemooh, yang tidak kayak gitu. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya pada mata air. Apa saja yang dikerjakannya? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Supaya kamu berhasil. Firman. Pikiranmu tuh firman, jangan duit. Firman. Matius 5 ayat 3 sampai 12. Itu khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang lemah lembut. Berbahagialah orang. Berbahagialah, kata berbahagialah di dalam terjemahan Inggrisnya. Diberkatilah. Apa bedanya gaji dengan berkat? Gaji, kamu kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Itu gaji. Berkat, kamu lagi tidur, tiba-tiba Tuhan kirimkan berkat, bukan dari hasil keringatan. Tiba-tiba kamu dapat sesuatu, bonus, atau siapapun memberi sesuatu kepadamu. Makanya engkau berkata, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kamu sedang narik berkat itu turun. Hidupmu bukan dari gajimu, tapi dari setiap berkat yang Tuhan turunkan setiap hari atas hidupmu. Ketika setiap hari kau buka yang dari atas, tutup yang portal bawah. Setiap hari engkau terima berkat. Limpah enggak? Limpah enggak? Limpah. Tuhan Yesus memberkati. Sudah banyak yang lihat-lihat jam soalnya, saya jadi nggak enak. Ya, kita sambung nanti bulan berikutnya ya. Mari bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau berfirman, ketika kami di dalam Yesus hidup kami limpah. Karena Engkau berfirman, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Engkau Tuhan Yesus Kristus datang untuk memberi kami hidup yang berkelimpahan. Hari ini kami sudah mendengar sebagian dari kunci untuk mendapatkan kelimpahan. Meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, supaya Tuhan, kami benar-benar menerima semua yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kami bisa mengaksesnya. Dan hari ini, biar hati kami, pikiran kami diterangi oleh kebenaran firman.
meteraikan dalam hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.